termasuk malaikat Jibril, naik turun dari langit ke bumi, menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan damai ini akan terus dirasakan sampai terbitnya fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, kita sudah masuk ke episode ke-98 dan kali ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Qadar. Nah, kalau surah Al-Qadar ini yang dilihat adalah artinya kemuliaan. Ayatnya hanya 5, sahabat Al-Quran, merupakan surah yang pendek begitu ya, tapi maknanya ini tentu akan sangat luar biasa sekali. Tapi seperti apa sebenarnya makna di balik surah Al-Qadar? Langsung saja kita bahas bersama dengan Ustadz Zaman Syariah Asmaul Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini kalau kita ngomongin soal surah Al-Qadar ya, ini kita sering baca di saat bulan Ramadan begitu, Ustadz. Nah, sebenarnya keutamaan dari surah ini seperti apa sih, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah Al-Qadar. Tentunya surah ini surah yang menggambarkan kepada kita tentang keutamaan malam saat Allah turunkan Al-Quran. Kalau ditanya tentang riwayat mengenai keutamaan tentang surah ini, maka kita tidak temukan kecuali keutamaan secara umum, bahwasanya surah ini termasuk di antara surah-surah dalam juz mufassal. Tetapi kalau ingin dikaji dan dilihat dari sisi kandungan isi surah, kita akan temukan nanti penjelasan yang cukup terperinci tentang apa sebenarnya keutamaan malam Qadar dan apa ciri-ciri yang tentunya bisa ditangkap seseorang untuk memastikan malam yang sedang dijalaninya itu adalah malam Qadar atau malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi secara umum surah ini bercerita tentang keutamaan malam Qadar. Itulah malam yang Allah turunkan Al-Quran. Baik kita pahami Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ataupun kita maknai di sini turunnya Al-Quran pertama kali pada bulan suci Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima di Gua Hira. Oke, kalau begitu Ustadz, keutamaan dari malam Qadar ini seperti apa? Jadi kita akan coba masuk kepada ayat pertama. Ketika Allah memulai surah ini dengan mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sebenarnya apa sih arti malam Qadar itu? Ada begitu banyak argumentasi dan pandangan para ulama terkait penjelasan kenapa malam Qadar disebut malam Qadar. Apa maknanya malam Qadar itu? Yang pertama, malam Qadar diartikan sebagai malam yang mulia. Karena kalau orang Arab mengatakan rajulun qadir, artinya orang yang mulia. Jadi malam itu malam yang mulia. Dan ini digambarkan di surah ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu keutamaan kita beramal soleh dan beribadah di malam itu melebihi keutamaan beramal soleh di 1000 bulan. Nah, tentunya ini sesuatu yang sangat istimewa sekali menurut saya. Kenapa? Kita tahu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara umum umurnya relatif jauh lebih pendek dibandingkan umur umat nabi-nabi sebelumnya.
Umur Nabi Adam sampai 1000 tahun. Umur Nabi Nuh, dakwahnya saja 950 tahun. Ya, tingkat Nabi Zakaria saja di atas usia 100 tahun masih punya anak lagi. Menggambarkan usia mereka itu begitu panjang. Relatif jauh lebih panjang dibanding dengan usia umat Nabi Muhammad. Sedangkan umat Nabi Muhammad dikatakan oleh Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umatku 60 sampai 70. Wa qalilun man tajawaza dzalik. Sedikit sekali yang melewati itu. Artinya ini merupakan sebuah momentum dan kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad, bagaimana amal soleh di satu malam keutamaannya itu bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh di 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung-hitung orang kurang lebih 83 tahun. Usia kita saja kadang-kadang nggak sampai 83 tahun. Ini yang pertama. Jadi malam Qadar malam mulia. Kenapa malam mulia? Karena beramal soleh di dalamnya akan dilipat gandakan. Lebih baik keutamaan dan pahalanya dibandingkan beramal soleh 1000 bulan. Yang kedua, ada yang mengartikan kata qadar di sini dengan takdir. Oke, kode dan qadar. Ya. Jadi Lailatul Qadri artinya malam Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdir dan ketetapan tentang urusan-urusan tertentu. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah yang lain, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan setiap hal-hal yang penting. Jadi dengan kata lain, ada takdir yang ditetapkan Allah sebelum kita lahir. Tapi ada takdir untuk setiap tahun. Yang untuk setiap tahunnya apa? Itulah pada malam Qadar tadi Allah tetapkan. Nah, jadi tentunya ketika kita tahu Allah ingin menetapkan takdir, ya kita kan pengen yang baik-baik. Nah, bagaimana agar Allah menetapkan yang baik-baik? Nah, makanya disuruh kita beribadah di situ. Di malam Qadar. Di malam Qadar itu, karena keutamaannya luar biasa. Allah tetapkan takdirmu untuk setahun yang akan datang. Nah, tapi ada yang ketiga. Malam Qadar disebut juga dengan malam Qadar karena Qadar dalam bahasa Arab juga berarti sempit. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang rezekinya Allah persempit, maka hendaklah dia membelanjakan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi malam Qadar itu malam yang sempit. Pengertiannya apa? Pertama, kenapa malam ini disebut sempit? Karena langit dan bumi dipenuhi dengan malaikat. Jalur langit bumi itu jalur sibuk. Disebutkan di surah ini, tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat secara umum, termasuk malaikat Jibril, naik turun dari langit ke bumi. Untuk apa? Min kulli amr. Ada urusan-urusan yang hanya Allah yang tahu. Diperintahkan malaikat itu untuk mengerjakannya. Jadi ketika malaikat ada di bumi, di langit, jadi ini malam yang sempit. Karena padat sekali. Padat sekali. Malaikat naik turun dan seterusnya. Tapi ada yang mengaitkan sempit di sini dengan apa? Kita biasanya merasakan waktu itu berlalu dengan begitu cepat dan sempit ketika kita menikmati sesuatu. Orang lagi nonton Piala Dunia, seru sekali. Tengok, ya udah 2 jam, macam 5 menit aja katanya. Kan begitu. Terkadang karena kita asik untuk menyaksikan sesuatu, kita merasakan seperti waktu itu sempit sekali. Karena waktu berlalu dengan begitu cepat. Nah, malam Qadar disebut malam yang sempit karena setiap orang yang beribadah di sana akan larut dalam kekhusyuan ibadah. Nikmatnya beribadah. Sehingga walaupun dia iktikaf di masjid, walaupun dia
tahajud malam, walaupun dia baca Quran dengan banyak, seperti waktu itu berlalu cepat saja. Dan malam Qadar ini dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tapi waktu itu karena begitu kita nikmat ibadah di malam itu, seperti berlalu begitu cepat. Nah, sebaliknya, kalau kita tak menikmati sesuatu, kita merasakan waktu seperti lama. Masuk dia ke kampus, yang ngajar dosen killer pula. Kok nggak jalan-jalan waktunya ini katanya. Lama siapnya. Dia lama siapnya. Padahal kalau dilihat dari aspek waktu, ya sama saja. Sama aja, ya. Buktinya jamnya begitu juga. Nggak ada lebih cepat dia. Itu ya, kurang dinikmati. Okay. Nah, begitu juga lah dalam hal ini, sempit dan lapangnya waktu itu relatif. Ingin mengisyaratkan kepada kita, di malam Lailatul Qadar, kenapa terasa sempit? Waktu berlalu begitu cepat. Karena kau akan merasakan keheningan dan nikmat luar biasa ketika seorang larut dalam ibadah kepada Allah. Nah, jadi Allah katakan, inna anzalna. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Malam yang mulia, malam yang dikatakan tadi, ditetapkan takdir manusia untuk setahun penuh, malam yang sempit. Allah katakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kau apa malam Qadar itu? Apa? Pertanyaan, tahukah kau apa malam Qadar itu? Ini pertanyaan yang bisa kita katakan tujuannya adalah untuk merangsang kita lebih penasaran. Ya, sehingga kita menikmati betul, ingin cepat-cepat mendapatkan informasi tentang malam Qadar itu. Allah katakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan kata lain, ketika kau beribadah di malam itu, pahala yang kau dapat, balasan yang kau terima lebih dari banyak dan jumlah pahala yang kau dapatkan kalau kau beribadah selama 1000 bulan. Jadi kalau setahun itu ada 12 bulan, ya, makanya dihitung 1000 dibagi 12, dapatlah angka kurang lebih 83 tahun lebih. Itulah angka. Tapi Allah nggak katakan malam Qadar lebih dari sama dengan 1000 bulan, tidak, lebih dari 1000 bulan. Ya mungkin 2000, ya mungkin 10.000, ya mungkin 1 juta bulan, kan begitu kan? Jadi ini cara dan gaya bahasa Al-Quran untuk membuat kita silahkan berimajinasi, membayangkan seberapa keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu. Nah, tapi yang paling menarik adalah ayat ini hanya menggambarkan keutamaan malam Qadar. Tapi ayat ini tidak menggambarkan kepada kita kapan malam Qadar. Nah, itu selalu ya Ustaz, ya. Tiap Ramadan katanya malam makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari kamarnya menuju masjid. Ketika Nabi sampai di masjid, nampak ada 2 orang sedang berdebat. Bukan debat biasa, tapi debat kusir. Sudah hampir berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kemudian Nabi pun melerai keduanya. Nabi berkata, tadi Jibril sebenarnya turun menjumpaiku, ingin memberitahukan kepadaku kapan malam Qadar. Tapi setelah kalian berkelahi, Allah membuatku lupa kapan malam Qadar itu. Jadi ini menjadi isyarat kepada kita. Pertama, nggak bagus kalau berkelahi di masjid. Kan begitu. Berdebat pun nggak bagus. Nggak boleh di masjid. Ya, apalagi debatnya debat kusir. Ya. Yang kedua, Allah memang sengaja membuat malam Qadar itu misterius dan tidak diketahui. Kenapa? Ya, sama seperti kenapa ajal manusia dibuat misterius dan tidak diketahui. Ya, supaya setiap saat
kita bersiap untuk menghadapi kematian. Nah, malam qadar juga tak diberitahu supaya setiap malam kita bersiap seakan-akan malam ini adalah malam qadar. Nah, coba bayangkan, Nabi memang udah kasih kisi-kisi. Iltamisuha fi ashril awakhiri min Ramadan. Carilah di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya, dari 10 malam terakhir kejar yang diganjil. Ada beberapa riwayat mengatakan malam Lailatul Qadar malam ke-27. Iya. Ada beberapa riwayat mengatakan malam Lailatul Qadar malam ke-29. Nah, tapi kalau kita lihat praktek Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau i'tikaf di masjid dan baru keluar pada malam takbiran. Malam takbiran baru keluar. Jadi Nabi memang mengejar di 10 malam, baik ganjil atau genap dikejar. Nah, walaupun sudah ada kisi-kisi, kita pun malas juga masih. Itu hari-hari terakhir biasa udah sibuk bikin kue lebaran, Ustaz, ya, beli baju Jadi lebaran. bayangkan kalau Nabi tidak memberikan kisi-kisi itu. Maka dari itu, siapa yang dapat malam qadar? Siapa yang menyiapkan tiap malam Ramadan sebagai malam qadar, pasti dia dapat. Tapi kalau yang nyari cuma 27 aja, belum lagi kadang-kadang yang membuat kita sulit, bulan mendua. Ganjil menurut hitungan pemerintah, genap menurut ukuran Muhammadiyah. Bingung ya, Ustaz, ya. Kadang satu rumah bisa beda, Ustaz. Ya. Jadi intinya apa? Kita disuruh kejar aja malam-malam Lailatul Qadar itu. Nah, termasuk di antara isu yang menarik membahas masalah qadar ini. Sebagian orang mengatakan, ya, apa masih ada malam qadar itu? Masih ada dong, Ustaz, ya? Apa masih ada? Bukankah malam qadar itu menjadi istimewa karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran? Sedangkan sekarang Nabi sudah nggak ada lagi dan Quran nggak lagi turun. Apakah masih ada malam qadar itu? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan. Nah, satu sisi kita wajib berkeyakinan malam qadar adalah keistimewaan yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad, yang mana keistimewaan itu akan tetap berlaku sampai datangnya kiamat. Jangan pernah ragu, ya. Gimana mau dapat malam qadar kalau ragu dia? Tapi yakini ada malam itu. Nah, dari mana kita mengatakan itu ada? Pertama, kalau sekiranya dengan wafatnya Nabi, dengan sudah habis dan selesainya Al-Quran turun, tidak lagi malam qadar, untuk apa Nabi nyuruh mencarinya? Iya. Berarti kan tak ada lagi. Tapi ketika Nabi masih menyuruh, berarti keutamaan itu masih berlangsung. Yang kedua, ini bisa kita lihat dari redaksi 2 ayat terakhir dari surah ini. Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam qadar itu, para malaikat dan pemimpin malaikat, itulah Jibril, yang diartikan di sini ruh, artinya Jibril di sini. Jadi ruh di sini bukan ruh manusia. Pada malam qadar itu, malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya naik turun langit untuk sebuah urusan. Kenapa saya katakan ini menjadi bukti malam qadar masih ada? Allah menyebutkan turunnya malaikat dan Jibril ini dengan kata kerja fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja menunjukkan waktu sekarang dan masa depan dalam tensis atau aturan grammarnya bahasa Arab. Nah, fi'il mudhari' menunjukkan bahwasanya peristiwa itu masih akan terus berlanjut. Berbeda kisahnya kalau Allah gunakan di sini fi'il madhi. Tanazzalal malaika. Berarti sudah lewat kegiatannya, nggak akan turun lagi malaikat. Tapi di sini malaikat masih akan turun terus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Menunjukkan walaupun fisik Quran tak ada lagi yang turun, tapi malaikat
yang naik turun langit dan bumi untuk menjadikan malam itu sebagai malam yang sibuk, malam yang sempit, malam yang penuh dengan keberkahan, ini masih berlangsung Sampai sekarang. sampai sekarang, Sampai setiap kiamat. tahun sampai kiamat. Ya, jadi malaikat ini turun untuk membawa urusan masing-masing. Apa urusannya? Wallahu a'lam. Ada mungkin yang berkaitan dengan takdir tadi atau urusan-urusan lain. Yang jelas isyarat ayat ini bahwasanya dipenuhinya malam qadar dengan malaikat naik dan turun masih akan terus terjadi sampai kiamat. Menunjukkan keutamaan malam itu tetap ada. Dan terakhir Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini menarik sekali. Pada malam hari itu akan penuh dengan salam, kedamaian, ketenangan hati, ketenangan jiwa bagi orang yang mengerjakan ibadah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan rasa damai, rasa tenang dan damai ini akan terus dirasakan sampai terbitnya fajar. Nah, ada beberapa ciri disebutkan dalam beberapa riwayat dan hadis Nabi tentang ciri fisik Lailatul Qadar. Ciri fisik Lailatul Ya, Qadar. pertama dikatakan hari setelah malam Lailatul Qadar itu tak panas, tak pula hujan, tapi ya udaranya dingin tapi tidak terik. Makanya orang sering mengacu kepada ciri fisik ini. Kalau misalnya udaranya sejuk, tidak terlalu terik, tadi malam Lailatul Qadar katanya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada beberapa ciri fisik disebut. Sujudlah pohon-pohon. Nah, di sini sujudlah pohon-pohon, jangan kita pahami bengkok pohon sujud. Ya, karena sebenarnya semua makhluk sujud dan bertasbih dengan caranya masing-masing. Ketika burung berkicau, dia sedang bertasbih itu. Bagaimana kita pahami pohon itu sujud? Ya, dengan dia laksanakan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakannya, itu sedang sujud dia. Jadi jangan pula nggak nampak bengkoknya ini, berarti nggak sujud. Nggak, jangan seperti itu. Yang lebih bahaya lagi, sebagian orang membaca riwayat, katanya pada malam Lailatul Qadar itu air-air membeku. Nanti jangan salah pula, istrinya sedang buat agar-agar dipikirnya air membeku. Itu air beku. Malam Lailatul Qadar nih tadi. Ya, jadi ini beberapa ciri fisik yang mungkin kita pahami secara hakiki atau secara metaforis. Sujudnya pohon kita pahami secara metaforis. Membekunya air kita pahami secara metaforis. Tapi yang jelas salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua orang yang beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah akan merasakan kedamaian luar biasa di malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Makanya menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan pembahasan, apakah keutamaan dan pahala malam Lailatul Qadar akan diterima semua orang yang beribadah pada malam itu, terlepas dia sadar atau tidak malam itu malam Lailatul Qadar. Dengan kata lain, misalnya saya beribadah, ya sampai habis waktu malam itu, tapi ditanya, tahu kok malam Lailatul Qadar? Enggak. Ya, itu dapat pahala juga. Atau yang dapat pahala hanya orang yang mendapatkan kode dari Allah. Karena ayat ini mengatakan salam, kedamaian. Yang paling bisa merasakan kedamaian itu adalah masing-masing orang. Ya, ketika dia sudah mendapatkan kode, dia bisa mengatakan tadi malam memang beda. Ini nampaknya malam Lailatul Qadar. Bisa tuh kita ngomong seperti itu. Iya, boleh kita sampaikan untuk diri kita. Tapi untuk kita kemudian sampaikan ke orang macam mana? Ini menjadi pembahasan. Sebagian ulama mengatakan semua dapat pahala, baik dia sadar ataupun tak sadar. Tapi ada segolongan dari ulama yang mengatakan
tidak dapat pahala dan keutamaan malam Lailatul Qadar kecuali orang yang menyadari malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau dia cuma ibadah macam rutin biasa, tapi dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Mungkin tak dapat kudi dari Allah. Allah memberikan isyarat dan kudi kepada para hambanya, dan disinilah keutamaan orang-orang yang mampu membaca tanda. Jadi ini beberapa hal yang tentunya kalau kita kaitkan dengan Lailatul Qadar, tentunya sebaik-baiknya perkataan itulah Al-Quran, haruslah diturunkan di sebaik-baiknya malam, itulah malam Lailatul Qadar. Yang menerima sebaik-baiknya manusia itulah Nabi Muhammad SAW, lewat perantara sebaik-baiknya malaikat itulah Jibril. Jadi semua berhimpun sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya malam, sebaik-baiknya perantara, sebaik-baiknya penerima Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada sebaik-baiknya umat, itulah umat Islam. Maka keberkahan, kebaikan, dan segala keutamaan malam Lailatul Qadar hendaknya kita yakini, kita perjuangkan, dan tentunya tidak ada yang lebih membahagiakan dalam hidup kita. Pernahlah kita diperjumpakan dengan Lailatul Qadar walaupun sekali. Ya, karena keutamaan yang luar biasa dari malam ini. Kalau siang hari terbaik dalam setahun itulah hari Arafah. Maka malam hari terbaik dalam setahun itulah malam Lailatul Qadar. Ini dia. Oke, baik. Jadi bisa jadi target kita ya Ustadz di bulan Ramadan selanjutnya, supaya bisa didapat malam Lailatul Qadar. Betul. Oke. Nah, Ustadz biasanya kan kalau di 10 malam terakhir itu kalau biasanya yang pria, yang laki-laki iktikaf di masjid. Nah, kalau perempuan apakah jadinya wajib juga untuk iktikaf di masjid atau sebaiknya ya di rumah saja begitu Ustadz? Iya. Kalau kita melihat saat Rasulullah SAW iktikaf di masjid, beberapa istri Nabi juga ikut Nabi beriktikaf di masjid. Artinya kebolehan bagi wanita iktikaf di masjid ada, dibolehkan. Tapi dengan syarat tidak dikhawatirkan fitnah dan kekacauan. Tapi misalnya ada gara-gara seorang wanita misalnya, ibunya iktikaf di masjid, ini anaknya pun terancam juga bukan sahur ini. Jadi apa? Ada amal-amal lain yang tentunya ini kalau dikerjakan seorang wanita bisa pahalanya melebihi iktikaf. Jadi dia nyiapkan makan berbuka, nyiapkan makan sahur. Ini juga amal yang tidak kecil, tapi pahalanya juga luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya memang kalau memungkinkan satu keluarga itu diajak untuk memang punya target untuk dapat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Rasulullah mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Ini isyarat Nabi nggak menggauli istrinya di 10 malam terakhir itu. Kemudian apa? Wa aiqadha ahla, dibangunkan anggota keluarganya, bangun malam supaya tahajud. Kemudian apa? Wa ahya lailah, dihidupkan malam dengan berbagai bentuk ibadah, baik dibuat program untuk keluarga ataupun suami istri ataupun orang tua sama anak. Tapi yang jelas jangan biarkan berlalu begitu saja. Perlu kita banyak orang tua yang mampu memberikan makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah untuk anak-anaknya. Tapi nggak semua orang tua mampu menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Kalau bisa momentum Lailatul Qadar tadi digunakan sebaik-baiknya untuk mengajak pada seruan-seruan kebaikan, ini tentunya suatu hal yang luar biasa. Oke. Dan kalau untuk laki-laki mau iktikaf di masjid di malam-malam ganjil juga itu sebenarnya nggak ada masalah? Nggak masalah. 10 malam terakhir dibabat semua gitu Ustaz? Boleh. Jadi artinya begini, kalau merujuk kepada pandangan Imam Malik, sekurang-kurangnya iktikaf adalah 1 malam menurut Imam Malik. Tapi kalau merujuk kepada pandangan Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kadar minimal iktikaf. Artinya seorang berangkat ke masjid, niat
sebelum masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya, mungkin dia datang untuk buka puasa, baru pulang setelah tarawih. Terhitung itu i'tikaf. Menurut Imam Syafi'i, tidak mesti harus bermalam. Tapi dalam mazhab yang lain diisyaratkan minimal 1 malam. Kalau artinya bermalam di masjid. Kalau misalnya kita pulang tidur dulu setelah tarawih, nanti kita sepertiga malam bangun, itu termasuk iktikaf juga, Ustaz? Ya, kalau kita misalnya balik ke masjid, sholat lagi, iktikaf menurut Syafi'i. Menurut Syafi'i itu dianggap iktikaf. Nah, kan sama juga, ada tempat kerja ya mungkin libur. Nah, tapi ada tempat kerja yang tak libur walaupun 10 malam terakhir. Ya, mungkin cuti bersama udah 2 hari menjelang hari raya dan sebagainya. Jadi jangan pula gara-gara mencari yang sunnah kena pecat pula dia. Gara-gara ya mungkin tidak memperhatikan jam yang lain. Ya, gitu. Oke, baik. Kita menantikan ya Ustaz ya kalau kita bulan Ramadan dan jadi motivasi untuk kita bisa beribadah sebaik-baiknya, khususnya mengkhususkan di malam Qadar itu tadi ya, sahabat Al-Quran. Oke, baik. Untuk surah Al-Qadar sudah selesai, kita bahas sampai di sini. Mudah-mudahan jadi motivasi sekali lagi untuk kita semua semakin giat dalam beribadah. Kita ajak lagi sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.